Perkenalkan, nama aku Helmalia Cindy dengan NIM 721 142 1071 dari AKTD 2021. Di sini saya akan memberikan ulasan sedikit tentang sampah plastik. Sampah plastik sudah menjadi masalah yang tak kunjung usai, baik di Indonesia sendiri maupun di seluruh dunia. Jangan anggap enteng sampah plastik, karena sampah plastik mempunyai dampak yang sangat buruk bagi lingkungan kita. Secara umum, masyarakat Indonesia menghasilkan sampah 175 ton setiap harinya. Itu artinya, setiap orang menghasilkan 0,7 kg per harinya. Bisa dibayangkan kan seberapa banyak sampah yang ada di bumi ini? Jumlah sampah plastik yang sangat banyak ini sudah diakui loh di negara di seluruh dunia. Bahkan Indonesia masuk ke peringkat 2 sebagai negara penghasil sampah terbanyak setelah Tiongkok. Nah, total ada 187,2 juta ton sampah Indonesia yang dibuang ke lautan. Indonesia merupakan negara penyumbang sampah plastik ke lautan terbesar kedua di dunia. Sampah plastik yang ada di lautan membahayakan lebih dari 800 spesies. Sampai kapan kita mau diam membiarkan hal ini terus terjadi? Badan Pusat Statistik menyebut sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton per tahun. Sebanyak 3,2 juta ton merupakan sampah plastik yang dibuang ke laut. Plastik sendiri merupakan salah satu sampah non-organik yang membutuhkan waktu ratusan hingga ribuan tahun agar dapat terurai oleh alam. Tapi, meskipun begitu, kita udah tahu kan kayak gitu, tapi tuh masih banyak orang yang menerapkan kebiasaan tidak baik, seperti membawa barang belanjaan menggunakan kantong plastik, menggunakan kembali botol plastik yang sudah digunakan yang sekali pakai, dan juga membakar dan menimbun sampah plastik. Padahal sampah plastik itu sangat berbahaya karena dapat memicu perubahan iklim, juga pencemaran lingkungan seperti selokan dan badan air. Terus nanti kalau termakan oleh hewan, pasti hewannya bakal mati dan dapat merusak ekosistem laut dan sungai. Apalagi kalau plastik yang dibakar akan menyebabkan pencemaran udara dan akan mengganggu pernafasan hingga terjadinya kebakaran. Inilah efek buruk menghirup asap pembakaran sampah. Racunnya jauh lebih berbahaya dari menghirup asap rokok. Asap pembakaran sampah itu memang tidak bisa dianggap remeh. Selain tidak sedap baunya, asap pembakaran sampah juga menghasilkan beragam polutan hingga racun yang bisa masuk ke dalam tubuh dan tentu sangat berbahaya. Sungguh memprihatinkan karena masih banyak orang yang belum sadar bahwa membakar sampah itu sebenarnya merugikan diri sendiri dan lingkungan sekitar. Sumber dari sampah plastik itu pun beragam, dari mulai toko retail atau juga dari rumah tangga. Nah, menurut dari data Aprindo, ada 100 toko retail yang menghasilkan 10,95 juta lembaran kantong plastik setiap tahunnya. Jika dibentangkan, sampah plastik ini akan menutupi area seluas 65,7 hektar atau sesuai dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Bisa dibayangkan kan ya? Dan kantong plastik, botol plastik pun juga jadi masalah. Dan juga bahkan Indonesia masuk ke peringkat keempat sebagai penghasil sampah botol plastik terbanyak di dunia. Bahkan tingkat konsumsi bisa mencapai 4,82 miliar botol setiap tahunnya. Selain sampah plastik yang bisa kita lihat dengan mata, juga ada sampah yang tidak bisa kita lihat secara langsung, yaitu namanya mikroplastik. Nah, ini dihasilkan dari sampah-sampah plastik yang terurai dan kemudian menjadi bagian-bagian kecil, dan jumlah mikroplastik yang ada di lautan di dunia ini lebih banyak daripada jumlah bintang yang ada di galaksi Bima Sakti. Bahaya sampah plastik tak hanya merugikan manusia, namun lebih parahnya merugikan ekosistem dan biota laut.
Saat plastik di lautan hancur oleh kekuatan alam seperti sinar matahari dan ombak, maka plastik akan berubah menjadi mikroplastik, yakni partikel berdiameter kurang dari 5 mm yang rentan dimakan oleh ikan. Ikan kecil yang terkontaminasi mikroplastik akan dimakan oleh ikan besar. Ikan besar pada akhirnya akan dimakan oleh manusia. Artinya, mikroplastik juga bisa masuk ke dalam tubuh kita. Dampak dari adanya sampah plastik di dunia ini sangat mengerikan dan sangat mengganggu lingkungan. Contohnya, ada lebih dari setengah populasi penyu laut yang sudah menelan plastik. Akibatnya ada 1.000 penyu laut yang mati di dunia ini setiap harinya karena memakan plastik. Gak hanya hewan-hewan itu saja, manusia pun juga terkena dampaknya. Bahkan ada penelitian yang menyebutkan bahwa setiap makanan yang kita makan ini rata-rata mengandung 100 partikel mikroplastik. 19 November lalu, Indonesia dikejutkan dengan kematian paus sperma di Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Sebanyak hampir 6 kg sampah plastik ditemukan di dalam perut bangkai paus ini. Seminggu setelahnya, 28 November 2018, warga Pulau Pari, Kepulauan Seribu, menemukan seekor penyu mati. Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta menduga kematian satwa itu berkaitan dengan keberadaan sampah plastik dan tumpahan minyak di sekelilingnya. Tak hanya Indonesia, beragam kasus hewan terjerat sampah plastik di lautan telah menjadi persoalan dunia. Man, show me please, I want to. Oh my god. Nah, kita udah tahu kan gimana itu sampah plastik dan dampaknya buat makhluk hidup yang ada di bumi ini. Kita sebagai generasi muda, kita harus bisa membuat perubahan. Contohnya yang pertama, kita tuh bisa melakukan dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Meskipun kita nggak membuang sampah sembarangan, jika kita melihat ada sampah di sekitar kita, walaupun bukan kita yang membuangnya, kita harus bisa mengambil sampah itu dan membuangnya ke tempat pembuangan sampah. Karena kita tuh harus memiliki kesadaran lingkungan. Jika dibiarkan terus-menerus, itu akan menumpuk dan mengganggu pemandangan di lingkungan sekitar. Yang kedua, kita juga bisa mendaur ulang sampah. Kita harus mendaur ulang sampah yang telah kita pakai menjadi suatu karya yang sangat menarik dan bahkan bisa memiliki daya jual yang tinggi. Yang ketiga, kita harus mematuhi peraturan di sungai. Jangan sampai kita membuang sampah ke sungai, karena itu akan merusak lingkungan dan juga menyebabkan salah satu bencana alam, yaitu banjir. Yang keempat, jangan takut untuk menegur orang yang membuang sampah sembarangan. Kita nggak perlu takut untuk menegurnya, karena kita harus mengingatkan satu sama lain. Yang kelima, kita memakai tas ramah lingkungan. Sebelum kita berpergian atau berbelanja, alangkah baiknya kalau kita sudah membawa tas dari rumah, dan agar kita tidak membeli atau menggunakan kantong plastik di luar. Yang keenam, gunakan sedotan stainless untuk mengurangi jumlah penggunaan sampah plastik. Selain ramah lingkungan, juga bisa mengurangi sampah plastik dan juga bisa menggunakan tumbler atau botol plastik. Botol yang bisa digunakan berulang kali. Itu bisa mencegah dari adanya botol plastik. Ingat ya, satu perbuatan kecil dari kita bisa berdampak besar bagi lingkungan. Nah, segitu aja ya dari aku. Semoga kita bisa menjalankannya dan bisa mengurangi adanya dampak efek dari sampah plastik yang ada di dunia ini. Sampai berjumpa kembali.